Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Coba lagi di channel Rahmat Romluni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kantor Luhut Panjaitan, Luhut Besar Panjaitan yang didemo oleh massa. Eh, Nah, mereka mendemo terkait dengan kebijakan pemerintah terkait PCR yang terus-menerus PCR di setiap moda transportasi di tengah kondisi ekonomi yang sedang pahilit atau lagi nyungsep. Baik, bagaimana selengkapnya? Baik, langsung saja kita baca seperti yang dilansir oleh rmmall.lampung.id. Kantor Luhut Panjaitan di demo masa hentikan PCR, hentikan kepalsuan ini. Sejumlah massa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jakarta Pusat. Massa tersebut mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait dugaan praktik mafia vaksin dan tes PCR COVID-19. Dalam aksi tersebut, salah seorang orator dari atas mobil komando meminta agar penggunaan tes PCR dihentikan sebab mereka merasa tes COVID-19 tersebut hanya untuk memperkaya elit dan menyengsarakan rakyat. Keuntungan PCR sudah mencapai 10 triliun, kemana itu? Sedang kami, rakyat tahu 70% harta pejabat meningkat di masa pandemi. Tidaklah kalian malu? Seru salah seorang orator wanita dari atas mobil komando. Hentikan penggunaan PCR itu. Itu sudah tidak diakui untuk diagnosa virus. Stop PPKM ini. Hentikan kepalsuan ini. Tambah sang orator disambut teriakan massa. Dalam aksi tersebut terpantau pula aktivitas Niko Silalahi dan Babe Aldo. Saat berada di atas mobil komando, Niko menyebut bahwa kondisi bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja akibat ulah para elit. Sesungguhnya Republik ini sudah kehilangan akal sehat dan kejujuran. Maka dari itu kita minta kepada pihak kepala kementerian untuk menerima perwakilan ARM ini untuk bernegosiasi, tegas Niko Silalahi. Aksi tersebut diikuti puluhan massa baik dari kalangan emak-emak hingga massa berpakaian alma mater perguruan tinggi. Aksi di depan kantor Menko Luhut itu berlangsung kondusif. Beberapa aparat kepolisian juga tampak bersiaga menjaga jalannya aksi. Ya. Sobat sekalian ya, uh, kita acungi kita salut ya pada masih ada elemen dari masyarakat ini yang peduli tentang apa yang disebut dengan ketidakberesan dalam hal PCR ya, dan berkenaan dengannya ya, tentang PPKM dan lain sebagainya. Masih ada rakyat yang peduli, itu bagus ya, daripada semua rakyat itu diam melihat kondisi sekarang yang dijelaskan memang tidak baik-baik saja ya. Misalnya tentang rakyat sekarang menggugat tentang hentikan PCR ya, hentikan kepalsuan ini. Nah, ini memang suatu fakta yang mayoritas banyak sekali ya konflik kepentingan di dalamnya ya. Kalau kita melihat beberapa waktu lain yang kita lakukan ya, kita ketahui bahwasanya bisnis PCR yang kemarin sempat mengemuka ternyata memang tidak ada pengusutan lebih lanjut ya, tidak ada pengusutan lebih lanjut terhadap bisnis PCR ini. Nah, kita jangan menyayangkan. Coba bayangkan awal-awal PCR itu berapa harganya? Hampir mendekati 2 juta, bahkan ada yang pernah mengaku 3 juta ya. Nah, sekarang turun hampir 150 dan itu pun diduga masih untung itu. Bayangkan dengan India yang sekarang harganya PCR ya, bukan swab antigen. Kalau PCR itu di India itu separuhnya ya, sekitar 90 atau 80 ya. Dan itu pun pasti masih untung ya. Coba bayangkan dari 2 juta sekian sampai 150, itu juga masih untuk berapa kali lipat. Makanya tidak salah keuntungan yang pernah
pernah disampaikan di media itu sampai 10 triliun. Coba bayangkan kondisi yang sangat berketidakadilan di saat kondisi sekarang rakyat itu lagi menderita, ekonomi sekarang lagi nyungsep, ya kok tega-teganya menentukan harga BCR yang begitu bombastis ya. Nah, kemarin memang sempat ada penemuan dari reporter Aiman Wicaksono ya, yang mengungkap bahwasanya harga BCR itu bisa mencapai hanya 10.000 saja, 10.000 rupiah. Coba bayangkan. Terus berapa sebenarnya keuntungan yang diambil ya. Makanya wajar jika rakyat sekarang itu marah, kemudian mereka ingin menuntut keadilan ya. Dan yang paling diherankan ketika kemarin bisnis BCR itu mengemuka ya, dan tidak ada tindak lanjut dari presiden misalnya untuk apa namanya mengungkap kasus harga BCR yang melambung tinggi ya. Kemudian juga dari hal tidak ada audit ya dari KPK misalnya untuk mengusut tuntas ya. Padahal ya sobat sekalian, dengan kondisi sekarang yang lagi sulit, otomatis masyarakat ya tidak punya uang ya untuk terus-menerus tes PCR ya. Tes menerus PCR. Apalagi sekarang ada Omikron ya. Yang kami ketahui memang Omikron itu tingkat penularannya sangat tinggi, tetapi secara alamiah virus itu kalau tingkat penularannya tinggi itu tidak begitu ganas dibandingkan dengan varian Delta. Makanya beberapa pengamat yang independen yang real di luar kekuasaan itu sudah mengatakan ya tidak usah ada PPKM lagi gitu ya. Tidak perlu ada PPKM lagi karena memang Omikron ini ya saat ini COVID-19 itu sudah ditemukan obatnya ya, yaitu Paxlovid dan Molnupiravir. Nah, kalau sudah ketemukan obatnya ya sebenarnya tidak perlu vaksin lagi ya. Jadi dipersamakan seperti virus flu biasa gitu, harus flu ya. Kalaupun ada yang kena Omikron ya secepat mungkin ya bisa mengisolasi diri atau dalam hal ini kebijakan pemerintah untuk segera mendatangkan obat COVID-19 Molnupiravir atau Paxlovid untuk ya segera mengatasi pandemi ini agar cepat selesai ya. Jadi secara real memang untuk Omikron memang tidak perlu dikhawatirkan ya. Karena ketika kita pun kena Omikron dan kalau kita melihat pengakuan dari para tokoh misalnya Peter F. Gonta yang mengatakan bahwasanya kurang lebih ya ia ingin hidup dia sudah dia sudah vaksin berapa kali ya, kemudian sampai Pfizer di luar negeri dan melihat bahwasanya memang ada sesuatu yang harus dibenarkan dalam kasus pandemi saat ini yang pada saat sekarang tidak perlu sampai begitu ketat ya, karena kita sudah memasuki fase vaksin yang kedua, dosis yang kedua, jadi otomatis lebih kebal daripada fase sebelumnya. Nah makanya kalau kita melihat justru juga ada pengamat yang mengatakan kalaupun ya kita kena Omikron itu kalaupun kena Omikron itu tidak usah panik ya. Pertama untuk supaya tidak menurun imunitas kita dan supaya dengan adanya kena Omikron itu sendiri itu tubuh kita akan bereaksi menciptakan kekebalan baru ya. Nah ada juga ramalan dari Bill Gates yang banyak dipakai oleh para pengamat, yaitu Omikron ini kemungkinan itu akan menjadi varian terakhir dari COVID-19. Nah, mudah-mudahan benar ya. Dan yang paling benar sobat sekalian ya, dengan adanya banyaknya permasalahan dalam COVID, kemudian bisnis PCR yang kemarin tidak ada tindak lanjut tegas dari aparat ataupun pemerintah dalam hal ini, ya pastilah kita mendorong untuk segera kalau memang
perekonomian sekarang sudah mulai jalan dengan nah, jangan sampai ada pembatasan lagi ya. Kalau ada pembatasan lagi, ekonomi masyarakat akan menurun lagi ya. Justru kalaupun ya, kalau menurut kami dan berdasarkan para pengamat ya, jadi jangan nggak perlu ya, nggak perlu sekarang itu ada pembatasan atau PPKM lagi karena ini dikhawatirkan ya pertama memang faktanya Omikron itu tidak begitu berbahaya dan kalaupun karena Omikron itu bisa langsung isolasi ataupun istirahat di rumah ya dan kalau kita melihat kelanjutan bisnis PCR yang begitu luar biasa dan tidak ada juntrungnya ya kita berharap ada usut tuntas ya. Nah, sayangnya kalau kita melihat dalam kasus PCR ini melibatkan pejabat kementerian yang mempunyai level tingkat keputusan yang tinggi dan kita tidak bisa berharap lebih ya. Yang bisa kita sampaikan ataupun harapkan kepada pemerintah adalah segera ya memperjelas kondisi COVID-19 ini ya kalau memang tidak begitu parah ya tidak usah adanya PPKM sesuai dengan tuntutan yang dituntut oleh ARM atau Aliansi Rakyat Menggugat ini ya. Jadi kita harus kembali kepada fakta atau data yang ada atau disampaikan oleh tengah-tengah masyarakat ya. Kalau memang tidak berbahaya tidak perlu PPKM dan kalaupun kemarin itu bisnis PCR benar-benar merugikan masyarakat ya harus segera diusut tuntas untuk ditemukan solusinya dan juga dicari sebab-sebab yang merugikan rakyat secara komprehensif ya. Nah, kita berharap memang apa yang disampaikan oleh ARM ini ya bisa didengar oleh pemangku kebijakan ya agar segera permasalahan PCR ya yang kita harus terus-menerus tes ya dengan moda transportasi darat, laut dan udara itu kalaupun tidak berbahaya tidak perlu ya karena kondisi sekarang belum memenuhi tidak pas ya dengan kondisi ekonomi sekarang yang lagi terpuruk ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.